Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Pak Fajar dan yang menonton video kami. Di sini kami dari kelompok FP sekian, PWeb B, yang terdiri dari saya, Muhammad Akmal Yudiawan, NRP 0511940000125, dan teman-teman saya yaitu Saya Syamil Difaulak Syukur, NRP 0510196. Saya Junaidi Akbar, NRP 051190041. Dan teman saya. Saya Muhammad Nur Abdul Rauf, NRP 0511940000140. Di sini kami akan mendemokan tentang aplikasi sistem akademik online yang telah kami kembangkan. Kelompok kami mengembangkan 4 fitur, yaitu pertama adalah fitur login bagi admin, kemudian ada fitur dashboard bagi admin, kemudian ada fitur CRUD untuk data siswa, dan yang keempat adalah CRUD untuk data parent. Untuk fitur yang pertama di sini adalah fitur login admin. Di sini kita akan melakukan, di sini bisa terlihat bahwa ini adalah halaman login awal apabila kita coba mengakses halaman login admin di sistem akademik yang telah kami kembangkan. Untuk yang pertama di sini ada username dan password. Di sini kami mencoba menginputkan data username dan password yang telah kelompok kami inputkan, yaitu untuk username adalah admin1 dan passwordnya adalah password. Kemudian kita akan mencoba login dan dia akan mengarahkan ke dalam halaman dashboard admin. Semisal apabila kita mencoba untuk menginputkan sesuatu hal yang lain selain data yang dimaksudkan dengan role admin, semisalkan username student1 dan dengan passwordnya yang telah kita inputkan juga, maka kita akan diarahkan ke halaman ini, yaitu halaman kita tidak memiliki otoritas untuk masuk login ke dalam web admin. Untuk codingannya sendiri, yang pertama ini adalah halaman awalnya. Di sini bisa dilihat ini adalah kontainer. Kontainer di sini berisi judulnya, header-nya itu Goes to School, yang berisi dengan form action-nya yang nanti akan masuk ke dalam proses login dan PHP dengan metode post. Di sini terdapat form dan input tipenya yaitu untuk username serta password, dan kemudian setelah kita inputkan datanya, kita akan masuk ke dalam proses login dan PHP. Di dalam proses login PHP di sini bisa dilihat apabila kita pertama datanya adalah kita akan mencari username-nya di dalam tabel user. Kemudian apabila sudah ditemukan, apabila tidak ditemukan, maka akan menginputkan header seperti ini, status gagal, username tidak ditemukan. Tapi apabila username dapat ditemukan, maka dia akan mencari passwordnya dari username tersebut, serta melihat role dari username tersebut. Apabila memang username dan password serta role-nya memang benar, maka akan redirect ke halaman admin/index.php. Apabila salah, dia akan mengoutkan status gagal. Untuk tabelnya sendiri, untuk tabel user terdapat ID di sini sebagai parameter key-nya, kemudian username, password, serta role-nya. Di sini adalah data yang sudah diinputkan untuk admin, yaitu ada untuk kolom username, password, dan role. Untuk adminnya 1, sedangkan ini passwordnya dengan dienkripsi, dan role-nya sebagai admin. Lanjut, mungkin setelah kita berhasil login ke halaman dashboard.
Oke, nah pada dashboard ini sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama terdapat student, teacher, dan parents, yang dimana jika kita menekan student akan melakukan direct ke halaman student page, dan jika kita menekan parent maka akan melakukan direct ke parent page. Untuk codingannya sendiri boleh buka index.php mungkin. Nah, pada section itu terdapat beberapa fungsi yang dimana itu untuk membuat halaman daripada studentnya itu sendiri, teacher, dan juga parents. Nah, sedangkan untuk pada halaman student, jika kita menekannya itu terdapat beberapa fitur seperti add student dan student list yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Dan juga pada halaman parents juga sama seperti student, terdapat beberapa fitur yaitu add parents dan parent list yang akan dilanjutkan lebih lanjut nanti. Untuk selanjutnya mungkin bisa dimulai dengan penjelasan pada student page. Jadi di student page di awal ini tampilannya ada seperti ini, ada tombol untuk add student dan student list, dan juga ada tombol back. Mungkin bisa dibukakan codingannya di folder siswa index. Nah, isi dalamnya codingannya seperti ini. Ini ada section buat tombol-tombolnya. Lalu di sini ada PHP, ada untuk mengecek status nantinya ketika akan menambahkan student baru. Apabila ada gagal berhasil, nantinya akan diarahkan ini dan pesannya akan dinampilkan di halaman indeks ini. Coba balik ke tampilannya, ke add student. Lah, di add student sendiri ini tampilannya seperti ini, ada formnya, ada foto, ada input NIS, name, gender, date of birth, tanggal lahir, alamat, dan kemudian ada tombol add, juga ada tombol back di bawah kiri. Bisa tunjukin codingannya. Tambah siswa. Nah, codingannya seperti ini. Ini ada formnya. Di formnya ini nanti actionnya adalah proses tambah siswa.php. Kemudian ketika submit ini ada validasi form dulu. Mungkin bisa scroll ke kanan. Lah, itu di submit ada validasi formnya dulu, metodenya post, kemudian end type-nya ini adalah multipart form data karena nanti perlu buat mengirim fotonya. Agak kiri ya. Lah, untuk isinya seperti ini, yang foto itu tadi ada label foto, kemudian ada image untuk previewnya, juga ada input dengan tipe file. Dan ketika onChange ini nanti akan memanggil preview image untuk menampilkan gambarnya di preview tadi. Kemudian di bawah ada input tipe teks untuk NIS, name, kemudian ada input untuk gender. Di sini gender pakai radio. Kemudian ke bawah ada date of birth, tipenya input dengan tipe date. Ke bawah ada address, input dengan tipe teks ini biasa. Dan di terakhir ini ada buttonnya yang tipenya submit. Mungkin ke JavaScript-nya ada di bawah. Nah, untuk yang preview image tadi, ini akan menggunakan file reader. Ketika ada perubahan, maka file reader ini akan membaca foto file yang ada di input file tadi, input foto tadi, kemudian akan menampilkan foto tersebut di elemen yang punya ID preview foto. Kemudian ini untuk validate form, ini fungsinya untuk karena NIS-nya itu harus berupa angka dan harus 5 karakter. Jadi di sini ada validate form, apabila ada salah satu yang tidak sesuai maka akan langsung di return false. Tapi kalau ada yang sesuai maka akan langsung true dan baru lanjut ke proses tambah siswa. Nah, di proses tambah siswa tadi di atas ini untuk record once-nya ini untuk menyambungkan ke database-nya. Kemudian dicek apabila ada add berarti ada datanya. Maka diambil
nilai-nilai yang ada di form tadi. Dan yang untuk foto ini diambil namanya dan diambil nama sementaranya. Kemudian menyiapkan tempat baru untuk fotonya. Ini menggunakan untuk mengenerate di atas yang pintu hex itu untuk mengenerate nama secara random. Kemudian path-nya ini untuk tempat menyimpan foto tersebut. Setelah kemudian akan mengecek untuk move upload file dari temporary name tadi ke path. Jika return-nya true, ini berarti sukses, maka akan datanya tadi akan ditambahkan ke tabel students-nya dengan fotonya itu berupa path ke arah foto yang tersimpan. Dan apabila berhasil maka akan ke indeks PHP tadi dengan status berhasil, dan jika gagal akan langsung ke indeks PHP, status gagal dengan message gagal bahkan data. Kemudian kalau misalnya tadi move upload file-nya gagal, maka juga balik ke indeks PHP, statusnya gagal tapi message-nya itu gagal upload foto. Mungkin bisa tunjukin tabel student-nya di student scan. Untuk tabel student sendiri kurang lebih seperti ini, ada ID-nya, address, nama, gender, date of birth, address, dan fotonya ini ada foto default-nya. Jika tidak mengupload foto, mungkin bisa dicoba Mal. Nah, jika berhasil akan ke successful ini. Kemudian coba ke student list. Ya, di student list ini student management, di sini ada tabelnya. Kemudian ada action. Untuk tombol editnya nanti ada menghapusnya juga ada di edit. Kemudian di pojok kiri atas ada tombol back-nya. Selain itu juga ada tombol cari yang bisa mencari berdasarkan NS atau nama. Mungkin bisa ditunjukin bandingannya, Pak. List ya. Nah, ini codingannya seperti ini. Di sini ada tabel. Di sini di paling atas dulu itu ada form untuk search-nya. Input group agak bawah lah, itu dia, ada search-nya. Dan kalau misalnya buat tombol on click-nya, tombol search-nya diklik, maka akan memanggil fungsi search JavaScript. Bawah Mal. Setelah ini untuk mengisi nih JavaScript-nya dulu. Di search-nya ini akan di prevent default biar tidak merefresh. Kemudian mengambil nilai dari input search dan kemudian merefresh dengan dengan query parameter search yang ada di tadi. Balik ke atas ke sini agak bawah dikit. Kemudian ini untuk mengisi tabelnya sendiri, di sini ini ngambil semua dulu dari students. Terus apabila ada query parameter search, maka query-nya itu ditambahi jika niche like search atau name like search buat mencarinya itu. Kemudian jalankan query-nya. Kemudian selama data masih ada, ini akan menampilkan row-row baru. Di sini ada siswanya seperti ini, terus ID-nya seperti ini, untuk foto pakai image, kemudian yang lain juga tampil TD biasa. Kemudian di sini ada untuk aksinya, ini akan membuat link dengan button ini, dengan ref-nya itu edit siswa PHP, dengan query parameter ID, yaitu siswa ID-nya. Lah, terus di bawah sini ini ada untuk ngecek status, karena apabila nanti sudah
mengedit atau menghapus siswa nantinya akan ditampilkan di sini pesan-pesannya. Jadi di sini ini ngecek kalau status gagal maka akan menampilkan pesannya, dan kalau statusnya berhasil, kalau punya pesan maka menampilkan pesan, dan jika tidak punya pesan berarti diartikan yang baru berhasil itu adalah mengedit student. Mungkin bisa lanjut ke halaman edit. Ya, di edit student ini tampilannya kurang lebih sama kayak tambah student tadi, cuma ada tambahan, ada tombol save dan delete. Langsung tunjukin codingannya, Bang. Ya, di atas sini atas dulu, Bang. Atas tadi, paling atas. Nah, di sini ini akan mengambil data ID dari query-nya. Kemudian di sini akan mengambil data siswanya sesuai ID yang di query parameter. Kalau misalnya nggak ada, maka kan balik lagi ke list siswa tadi dengan status, dengan pesannya itu data tidak ditemukan. Kalau ada, maka itu data siswanya diambil. Kemudian ke bawah mal. Masuk di bagian form. Di sini karena data-datanya itu sudah ada, untuk menampilkan datanya itu, maka untuk yang foto ini di previewnya SRC-nya itu diisikan dengan part siswa, part yang ada di yang data baru diambil tadi, yaitu di siswa foto. Kemudian untuk yang NS, nama semua juga value-nya diisi agak ke bawah terus agak ke kiri, ke kanan maksudnya. Nah, di sini untuk yang NS nama, karena inputnya sama-sama teks, ini diisi dengan PHP echo siswa NS dan siswa name. Ke bawah mal, tetap ke kanan, tetap di kanan. Untuk yang gender, karena berupa radio, ini agak beda sedikit, tapi untuk yang misalnya untuk pilihan laki-laki, maka ini jikanya laki-laki, jenis kelamin data sekarang itu laki-laki, maka itu dicek, tapi kalau bukan dikosongi. Dan yang perempuan juga sama, jika perempuan dicek, tapi kalau bukan dikosongi. Untuk date of birth ini mirip seperti input teks tadi, cuma tinggal tambahi value di value-nya. Untuk address ini ada di isi elemennya, ditambahi untuk address-nya. Kemudian terakhir ini ada input hidden-nya berupa ID, biar nanti ketika prosesnya nanti tahu ID berapa yang akan diedit. Nah, di bawah sini ada button untuk sukses untuk menyimpannya, dan juga ada button untuk mendelete-nya. Ketika akan mendelete itu nanti sebelum diarahkan ke proses hapus siswa dengan parameter ID ini, itu sebelumnya akan dikonfirmasi dulu dengan return confirm ini. Jika returnnya false akan batal tetap di halaman edit, tapi jika berhasil maka akan lanjut ke proses hapus siswa. Mungkin ke proses edit dulu ya. Di proses edit ini bagian awalnya sama seperti ketika menambah, diambil data. Kemudian jika fotonya empty, berarti fotonya tidak perlu dirubah. Ini tinggal update semua atribut kecuali yang foto. Jika berhasil ya langsung ke list siswa dengan status berhasil, jika gagal ke list siswa dengan status gagal, dan message-nya itu gagal edit data. Tapi jika fotonya itu ada, berarti perlu mengganti foto. Ini pertama membuat part foto seperti tadi. Kemudian jika file fotonya sudah berhasil dipindah ke part yang baru, ini kemudian mengambil part foto yang sekarang. Kemudian setelah diambil, jika part fotonya itu masih ada, maka akan dihapus, sehingga tidak boros tempat, tidak menyimpan foto yang sudah tidak dipakai. Baru setelah proses menghapus berhasil, melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu mengupdate students dengan atribut-atributnya seperti berikut. Dan jika berhasil, maka kembali ke list siswa dengan status berhasil.
Kalau gagal, kembali ke status gagal dan message gagal mengedit data. Jika gagalnya karena mengupload foto, maka di sini akan statusnya gagal, message-nya itu gagal mengupload foto. Ke proses hapus coba. Lah di proses hapus ini mengambil ID-nya dari query parameter, kemudian mengambil data foto yang dari ID tadi, kemudian jika isfile, jika foto tadi 4 foto yang baru diambil itu masih ada di filenya, dan 4 foto itu bukan untuk default gambar defaultnya, maka gambarnya dihapus. Kemudian baru setelah gambarnya dihapus, data siswanya yang dihapus dari tabel dengan query delete from student where ID-nya dengan ID yang diambil tadi. Dan terakhir, jika query-nya selesai, maka akan kembali ke list siswa dengan status berhasil dan pesannya berhasil menghapus siswa, dan jika gagal akan kembali ke list siswa dengan status gagal dan pesannya gagal menghapus siswa. Mungkin bisa dicoba diedit dulu kemudian dihapus. Nah, sekarang coba ini sudah berhasil ke teredit, ya address-nya tadi sudah bertambah nomor 12 dan namanya ditambah IM. Mungkin sekarang coba dihapus malah. Delete. Lah di sini muncul konfirmasinya tadi. Coba chat oke. Lah kehapus, datanya kosong. Mungkin selanjutnya dilanjutkan Junet. Mungkin saya akan menjelaskan fitur yang terakhir, yaitu tentang manajemen orang tua atau parent. Mungkin bisa diklik dulu. Nah, di sini ada 2 opsi, ada add parent dengan juga parent list. Jadi add parent ini ada untuk menambahkan parent, sedangkan parent list akan menampilkan list parent yang pernah didaftarkan. Mungkin dari codingan yang ini dulu, dari parent page-nya mungkin sebelum ke situ. Itu di index ya. Di index ini tuh mungkin kita langsung aja ke bagian section. Itu ada section di sebelah situ. Itu ada 2 opsi, ada add parent dan juga parent list. Jadi hanya berupa link href biasa dari elemen A. Ada 2 elemen seperti itu. Mungkin yang di bawahnya juga sama seperti tadi. Di situ ada untuk mendapatkan pesan setelah menambahkan parent. Jadi ada 2 kemungkinan, ada berhasil dan juga gagal. Mungkin lanjut saja ke add parent. Ya. Ya oke, ini add parent-nya mungkin ini ada beberapa inputan yang harus diisi. Yang pertama parent of. Parent of ini inputnya berarti harus merupakan orang tua dari siswa yang telah didaftarkan ya. Terus untuk name ini nama siswanya, terus gendernya laki-laki atau perempuan, dari birth-nya itu tanggal lahir, terus address, alamat, phone number, nomor telepon. Mungkin bisa ke codingannya dulu, Mak. Itu ditambah orang tua. Nah, ditambah orang tua mungkin di bawah. Mungkin kita langsung ke formnya saja. Itu ada form, terus nanti akan menjalankan function submit form, itu nanti ada di bawah JavaScript-nya mungkin. Terus itu di atas tadi ada data list ya. Sebelumnya karena itu karena orang tua itu harus merupakan orang tua dari siswanya, atau karena mungkin kita ke database-nya dulu, mungkin di parent-nya gitu. Mungkin kalau kita lihat dari database-nya dulu, karena di parents ini ada foreign key, yaitu parent of dari student, jadi memerlukan ID dari student untuk menambahkan data parent ini. Jadi mungkin balik lagi malah ke tadi di orang tua. Jadi di sini perlu mengambil data dulu dari siswa yang pernah didaftarkan. Jadi itu ada proses PHP-nya, select from students dan sebagainya. Terus nanti akan menampilkan datanya nanti didemokan. Terus ini inputan yang lainnya, ada nama, gender, terus ada date of birth,
seperti tadi ada tanggal lahir, ada alamat, dan juga ada nomor telepon. Terus dan juga tombol submit di paling bawah. Nah, untuk submit formnya sendiri itu ada ini tuh untuk mengubah data yang tadi yang telah diambil untuk mengambil ID-nya agar ID-nya tersimpan sebagai variabel parent of yang di dokumen getElementById parent of value sama dengan atribut yang telah dipilih oleh user. Itu. Mungkin langsung contohnya aja di input saja. Jadi setelah diklik itu ada siswa yang pernah didaftarkan, terus nanti isikan namanya, orang tuanya siapa, terus tanggal lahirnya, alamatnya, terakhir nomor teleponnya, bisa ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan akan muncul alert seperti ini, successfully added parent. Jadi parent berhasil ditambahkan. Mungkin langsung ke parent list saja. Nah, ini akan menampilkan parent list yang parent yang telah ditambahkan tadi. Mungkin untuk codingannya di list orang tua. Nah, di sini di awal ini ada search juga sama seperti yang tadi, yang siswa. Dia juga akan mencari orang tua yang pernah didaftarkan berdasarkan nama. Jadi setelah tombolnya diklik dan inputannya diolah menjadi mungkin ada query-nya di bawah, nanti search-nya mungkin ke bawah dulu saja. Ke paling bawah search. Nah, itu. Ini akan mengambil data dari search tadi dan akan menjalankan list orang tua, list garis orang tua.php search sama dengan nama dari yang dicari tadi. Mungkin untuk PHP-nya sepertinya ada di atas tadi. Terus lagi. Nah, ini. Jadi set get search yang di atas itu where name like itu kan ada SQL di sana dan itu akan di-query-kan dan akan menghasilkan nama-nama orang tua yang dicari gitu. Nah, untuk kalau kasus normalnya jadi search-nya itu kosong, jadi dia akan menampilkan tabel seperti biasa. Seperti ini tabelnya ada ID, parent of, name, gender, date of birth, address, dan phone number seperti itu. Dan yang terakhir ini yang untuk status yang ini ini untuk alert juga. Kalau seandainya dia mengedit dan menghapus nanti akan ada pesan juga kalau seandainya berhasil atau gagal. Mungkin langsung ke contohnya saja. Nah, contohnya ini ada satu record yang kita akan edit, mungkin diedit dulu. Nizar Nizar atau siapa? Nah, sudah mungkin nah, bisa di save. Mungkin karena jaringannya ya ini udah berhasil diedit dan ada pesan di bawahnya. Jadi Nizar. Seperti itu. Mungkin mungkin sebelum ke menghapus mungkin kita uji dulu yang search-nya. Search-nya mungkin dicari nama yang selain Nizar gitu. Adi ya, si Adi coba dicari. Tekan tombol search yang itu. Nah, karena Adi tidak ada jadinya tidak ada record yang tersedia. Mungkin kita cari Nizar lagi coba. Nizar.
Nah, ini ada lagi nizarnya. Oke, mungkin yang terakhir yaitu fitur delete. Editnya bisa di delete saja. Nah, ini berhasil menghapus orang tua. Mungkin selanjutnya saya jelaskan prosesnya untuk edit dan delete tadi. Mungkin ke edit dulu. Ke edit orang tua itu prosesnya seperti ini. Ini sama seperti tadi, mengambil variabel-variabel dari form yang dikumpulkan, terus nanti ini ada SQL perintah update seperti itu. Dan seterusnya, terus kalau seandainya query-nya berhasil, list orang tuanya statusnya berhasil. Kalau seandainya gagal, akan mengirimkan status gagal dan pesan gagal mengedit data. Terus untuk yang hapusnya seperti ini. Jadi dia akan mengambil ID dulu, ID mana yang akan dihapus, nanti setelah ID-nya diambil, dicari di database dengan perintah SQL, terus nanti dengan perintah delete from where ID sama dengan ID ini, dia akan menghapus data di database. Dan ketika berhasil, akan menampilkan status berhasil dan dengan pesan berhasil menghapus orang tua. Dan kalau gagal, akan mengirimkan pesan gagal, terus gagal menghapus orang tua. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.